Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfikfina Fitriani dari kelas 1 KPIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur hadis dan juga metode periwayatan hadis. Unsur-unsur hadis dibagi menjadi 4, yaitu sanad, matan, sihat, at-tahammul, wal ada, dan juga mukharijul hadis. Kemudian metode periwayatan hadis dibagi menjadi 7, yaitu sima, matan, ijazah, munawalah, mukatabah, iain, wijadah. Sanad adalah bahasa Arab yang berasal dari kata dasar sanada yasnudu, artinya sandaran atau tempat bersandar. Sebab hadis itu selalu bersandar padanya dan dipegangi atas kebenarannya. Sedang menurut istilah, sanad ialah silsilah mata rantai orang-orang yang menghubungkan kepada matan hadis. Dari definisi di atas, maka yang dimaksud dengan istilah silsilah orang ialah susunan atau rangkaian mata rantai orang-orang yang menyampaikan materi hadis tersebut, mulai dari yang pertama sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana semua perbuatan, ucapan, pengakuan, dan lainnya merupakan suatu materi atau matan hadis. Oleh karena itu, yang dinamakan sanad hanyalah yang berlaku pada sederetan mata rantai orang-orang, bukan dari sudut pribadi secara perorangan. Sebab sebutan untuk perorangan yang menyampaikan hadis, perawi atau rawi. Kemudian yang kedua ada matan. Matan dalam bahasa artinya tanah yang tinggi, sedangkan menurut istilah ialah lafal-lafal yang mengandung makna-makna tertentu, yang artinya matan ialah materi atau lafal hadis itu sendiri yang oleh penulisnya ditempatkan setelah menyebutkan sanad sebelum perawi atau mudawin. Dengan demikian, matan adalah pembicaraan atau kalam atau materi berita yang di-offer oleh sanad terakhir, baik isi pembicaraan itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat atau tabi'i. Kemudian yang ketiga ada signatul tahammul wal ada. Tahammul dalam bahasa artinya menerima dan ada artinya menyampaikan. Jika digabungkan dengan kata al-hadis, maka tahammul hadis merupakan kegiatan penerimaan riwayat hadis, sedangkan adaul hadis merupakan kegiatan menyampaikan hadis. Dengan demikian, tahammul wal ada al hadis adalah suatu kegiatan menerima dan menyampaikan riwayat hadis secara lengkap, baik berkenaan dengan mata rantai sanad maupun matan. Tahammul al ada adalah mengambil atau menerima hadis dari salah seorang guru dengan salah satu cara tertentu dan proses mengajarkannya atau meriwayatkannya hadis dari seorang guru kepada muridnya. Terdapat beberapa syarat dalam penyampaian hadis. Yang pertama ada Islam, balih, sifat adil, dan dabit. Kemudian selanjutnya ada mukharijul hadis. Mukharijul hadis adalah orang yang menyebutkan perawi hadis. Istilah ini berbeda dengan al-muhdis atau al-muhadisin yang memiliki keahlian proses perjalanan hadis, serta banyak mengetahui nama-nama perawi, matan-matan dengan jalur periwayatannya, serta kelemahan hadis. Mukharij merupakan perawi terakhir atau orang yang terakhir kali menginformasikan dalam silsilah mata rantai sanad. Setiap orang yang bergelut dalam bidang hadis dapat digolongkan menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama ada at-thalib. At-thalib adalah orang yang sedang belajar tentang hadis. Kemudian yang kedua ada al-muhadisun, adalah orang yang mendalami dan menganalisis hadis dari segi riwayat dan dariyah. Kemudian yang ketiga ada al-hafiz, adalah orang yang hafal hadis minimal 100.000 hadis. Kemudian yang keempat ada al-hujjah, adalah orang-orang yang minimal hafal 300.000 hadis. Yang selanjutnya ada al-hakim, adalah orang-orang yang menguasai hal-hal yang berhubungan dengan hadis secara keseluruhan, baik ilmu maupun mustahabul hadis. Yang terakhir ada amirul mukminin fi al-hadis, adalah tingkatan yang paling tinggi dari golongan ini. Kemudian yang selanjutnya ada metode periwayatan hadis, dibagi menjadi 7. Yang pertama ada simai, ada matan, ada ijazah, ada munawalah, ada mukatabah, ada iaim, dan ada wijadah. Yang pertama ada al-sima atau mendengar.
yaitu mendengar langsung dari sang guru. Sima mencakup imlak atau pendektean, dan tahdis atau narasi atau memberi informasi. Menurut mayoritas ahli hadis, sima merupakan sihat riwayat yang paling tinggi. Ketika seorang rawi ingin meriwayatkan hadis yang didengar langsung dari gurunya, maka ia boleh menggunakan salah satu lafal berikut: samangat, hadatana, ahbaruna, amba'ata, kola, lafalana. Jika pada saat mendengar dia tidak sendirian, maka dhamir mutakalim diganti dengan dhamir jamak. Kemudian yang kedua ada al-qiraah atau membaca hadis pada syekh. Al-qiraah disebut juga al-ardu, memiliki dua bentuk. Pertama, seorang perawi membacakan hadis pada syekh, baik hadis yang dia hafal atau yang terdapat dalam sebuah kitab yang ada di depannya. Yang kedua, ada orang lain membacakan hadis sementara rawi dan syekh berada pada posisi mendengarkan. Kemudian yang selanjutnya ada al-ijazah, salah satu bentuk penerimaan hadis dan mentransfernya dengan cara seorang guru memberi izin kepada muridnya atau orang lain untuk meriwayatkan hadis yang ada dalam catatan pribadinya atau kitab. Sekalipun bagian ini banyak menuai kritik keras dari kalangan muhaddisin, namun tidak sedikit ulama yang memperbolehkannya. Dari kedua golongan yang terlibat dalam polemik sama-sama memberikan alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Kemudian yang selanjutnya ada munawalah. Maksudnya adalah seorang guru memberikan manuskripsinya kepada seorang disertai ijazah atau memberikan manuskrip terbatas pada hadis-hadis yang pernah didengarnya, sekalipun tanpa ijazah. Maka dari itu, hadis yang diperoleh dengan metode munawalah yang disertai ijazah boleh diriwayatkan, sedang yang tanpa ijazah tidak boleh diriwayatkan menurut pendapat yang sahih. Selanjutnya ada mukatabah. Yang dimaksud dengan menulis di sini adalah aktivitas seorang guru menulis hadis, baik ditulis sendiri atau menyuruh orang lain, kemudian diberikan kepada orang yang ada di hadapannya atau dikirimkan kepada orang yang berada di tempat lain. Sebagaimana halnya munawalah, mukatabah juga terdapat dua macam, yaitu disertai dengan ijazah dan tidak disertai dengan ijazah. Pendapat yang masyhur menyatakan kebolehan meriwayatkan hadis dengan cara ini. Bahkan ini juga menjadi salah satu kebiasaan ulama klasik, sehingga tidak heran jika kita menemukan dari sekian banyak hadis diriwayatkan dengan lafal kataba ila falana. Yang selanjutnya ada al-iyam asyai atau memberitahukan seorang guru. Al-iyam asyai adalah tindakan seorang guru yang memberitahukan kepada muridnya bahwa kitab atau hadis ini adalah riwayat darinya atau dari yang dia dengar, tanpa disertai dengan pemberian ijazah untuk menyampaikannya. Masuk dalam bagian ini apabila seorang murid berkata kepada gurunya, "Ini adalah hadis riwayatmu, bolehkah saya menyampaikannya?" Lalu syekh menjawab, "Ya," atau hanya diam saja. Kemudian yang terakhir ada wijadah. Kata al-wijadah dengan kasroh wawu merupakan konjungsi dari kata wajada yajidu, bentuk yang tidak analogis. Ulama hadis menggunakannya dalam pengertian ilmu yang diambil atau didapat dari sahifah tanpa ada proses mendengar, mendapatkan ijazah ataupun proses munawalah, sehingga sangat populer di kalangan ulama mengungkapkan, jangan kalian membaca Al-Quran dari orang-orang yang mempelajarinya dari mushaf saja, dan jangan menerima ilmu dari orang-orang yang menerimanya dari sahifah-sahifah. Demikian penjelasan saya mengenai unsur-unsur hadis dan juga periwayatan hadis. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila kalian ada kritik dan saran, kalian boleh komen di bawah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.